Halo, selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa ya, di Senin malam kita bahas mengenai market di Trimega Market Talk. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai market, mengenai saham, go ahead ya, silahkan ditanyakan. Kita akan bahas dalam mungkin 30 menitan ke depan ya. Basically, kalau kita lihat kan market hari ini very interesting ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman udah jadi nasabah Trimegah mungkin udah lihat atau baca ya di dalam aplikasi kita di Terima Ideas dan podcast kita ya. Kita selalu bilang bahwa ada kemungkinan ini kan tim research kita juga memberikan tesis yang sama ya teman-teman. Ya memang kan kalau kita lihat market kita semingguan terakhir ini saham-saham konglomerasinya itu koreksi teman-teman. Tapi sebenarnya koreksi yang terjadi di saham konglomerasi selama 1 minggu itu nothing teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya sebenarnya saham-saham konglo itu kan dalam 1 bulanan naiknya itu udah sangat signifikan teman-teman. Ya, jadi let's say misalnya kayak kita lihat dari Petro 1 bulanan naiknya udah hampir 100% teman-teman. Ya ini jadi sebenarnya yang terjadi yang koreksi ini ya nothing. Memang mungkin kalau teman-teman baru masuk ya koreksi kena di saham konglo semingguan terakhir ya lumayan. Tapi kalau yang teman-teman perlu ingat kenaikannya itu kan kalau kita lihat dari awal bulan awal bulan atau pertengahan September sampai di awal Oktober itu udah sangat signifikan teman-teman. Rata-rata ada yang hampir 100%. Apalagi kalau teman-teman bandingin kenaikannya itu secara year to date. Bisa dibilang bahwa kenaikannya IHSG ya tahun ini itu kenaikannya IHSG itu ya didominasi oleh saham-saham konglo. Ya, jadi sebenarnya saham konglo koreksinya ya koreksi wajar teman-teman. Ya, karena naiknya kan udah signifikan. IHSG koreksi potensi turun ke 7.600 saya rasa enggak ya. Ya nanti kita akan bahas anyway teman-teman. Ya jadi hari ini itu ada rotasi yang terjadi di IHSG seperti yang kita udah selalu mention ya. Ada chance ya kalau saham-saham konglo ini udah mulai koreksi, udah mulai berhenti penguatannya, akan ada bisa aja ada rotasi teman-teman. Nah rotasinya kemana? Ya ternyata rotasi yang terjadi itu ke hari ini kan ke saham-saham blue chip, saham-saham big banks, saham-saham banking kan naik signifikan ya, saham naik kenceng. Ya jadi untuk saham konglomerasinya sempat ya pada koreksi, tapi ternyata beberapa saham konglo kan udah mulai rebound. Yang rotasi itu ada dari saham-saham komoditas emas teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat saham-saham komoditas emas kan hari ini kompak koreksi. Ya ini ya ini pasti kan kalau ada saham switching ya ke saham-saham yang lebih resiko ya pasti saham komoditas emas sebagai safe haven lah itu yang dijual. Kalau teman-teman lihat juga mungkin di hari Jumat kemarin pas semuanya koreksi saham komoditas emas lah yang masih kuat juga teman-teman. Ya, jadi sekarang ada rotasi lah. Terus saham-saham banking itu juga ada yang hold dada pada aman. Nggak tahu saya ya pada aman apa enggaknya ya mungkin harus nanya mereka ya. Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak pernah bahas itu soalnya. Anyway, saham-saham banking ini masih cukup menarik sebenarnya. Jadi itu kan paling gampang kalau kita lihat itu dari dividen yield teman-teman. Dividen yield saham-saham banking itu kan rata-rata sekarang mungkin dengan turun saham-sahamnya turun mungkin 9%-an, 10%-an atau mungkin beberapa udah lebih. Itu kan jauh lebih tinggi daripada yield obligasi kita yang 10 tahun. Yield obligasi kita ini kan di bawah 6% teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang kalau orang yang gue gak mau pusing, saya mau ngincer dividen aja. Dividen dari banks ya yang kali ini dengan yield obligasi kita yang di bawah 6% ini jauh lebih tinggi teman-teman. Ya jadi kalau kita lihat ada kemungkinan ya kalau rotasi ini masih berlanjut ya saham-saham banking ini masih bisa berlanjut teman-teman. Setelah banking yang menarik apa? Yang menarik juga itu ada di saham-saham consumer ya, retailers, consumer
AMRT hari ini naik kencang ya. Itu tadi kita pagi udah kita bahas juga ya di apps kita diterima. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk saham consumer ini, karena kan government itu kasih stimulus teman-teman. Ya, jadi stimulusnya untuk kuartal keempat aja ini total kan ada 90-an T. Ini the biggest stimulus in one quarter ya teman-teman. Ya, jadi kalau pemerintah kasih stimulus itu pasti biasanya yang diuntungkan itu adalah saham-saham consumer, retailer, saham-saham rokok ya teman-teman. Ya, jadi kayak HMSP, AMRT, Mayora, IJBP itu yang diuntungkan. Makanya teman-teman melihat ditambah dengan adanya rotasi dari saham-saham konglo, ya AMRT hari ini naik lumayan lah. Itu juga kita lihat ya kalau untuk foreignnya. Asing kan hari ini juga mencatatkan net buy teman-teman. Jadi interesting, net buy-nya itu juga kalau kita lihat ini kan ada di BCA ya, di Astra ya. Ini memang sedangkan kalau untuk net sell masih ada di Bank Mandiri, Antam ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, yang selalu jadi pertanyaan, kalau udah punya saham-saham, kalau masih punya saham-saham konglomerasi ini gimana? Kalau mau switchingnya kemana, teman-teman? Saya selalu bilang gini, kalau teman-teman udah punya saham-saham konglo dari bawah, kan tinggal jaga trailing stopnya aja. Ya, hari ini kan udah mulai agak rebound. Saya rasa ini reboundnya juga mungkin technical rebound dulu. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ini masih akan volatile ya, saham-saham konglo. Kalau teman-teman masih ada cash ya untuk bisa masuk ke saham-saham yang lainnya, ya saham konglonya yang punya dikurangin tapi mungkin nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman nggak punya cash ya, mungkin justru bisa kuranginnya lumayan. Itu teman-teman bisa kurangin posisi di saham-saham konglo ya, lalu ya siapin aja untuk misalnya buy on weakness. Let's say kalau saham-saham konglo ini turun mungkin 20-30%, ya teman-teman bisa mulai lakukan buy on weakness lagi. Tapi kalau ternyata saham-saham konglonya ini nggak turun, ya teman-teman kan masih punya saham-saham itu ya, jadi bisa coba rotasi ya, siap-siap kalau misalnya saham-saham banks ya yang udah mulai menarik ya hari ini kan mulai menarik ya, mungkin bisa aja ya kita switching ke sana. Ini saya bilang tadi ya, AMRT ini menarik nih teman-teman. MRT ini salah satu yang cukup menarik ya kalau kita lihat ya, ini kan ada di rotasi nih untuk MRT. Terus kita lihat dari IHSG-nya dulu deh. Tadi kan ada beberapa yang nanya nih IHSG ya. Memang kalau tadi yang nanya IHSG bisa turun ke 7.600 enggak? Ya memang kalau teman-teman lihat ya di sini, ini kan ada beberapa gap ya. Ada beberapa gap ini rata-rata di level 7.600-an. Ini kan level 7.600 gapnya. Apakah bisa ke sini? Kita nggak tahu. Tapi kalau teman-teman lihat ya dari IHSG ini kan sebenarnya koreksinya belum terlalu signifikan. Ini dari sini. Ya, ini dari sini, ini kan naiknya udah signifikan. Terus pas koreksi, ini dia dekat MA-nya mantul. Ini pas terus koreksi juga, ya. Ini pas koreksi, terus ternyata di dekat MA-nya juga mantul, teman-teman. Ya ini jadi sebenarnya ini terus kan yang di sini kan ini gapnya udah nutup. Nih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini tinggal uji MA yang di sini. Kalau misalnya MA 50-nya yang jebol, ya ada potensi mungkin bisa sampai bergerak sini kan sebenarnya 7.600-an ini di MA 100-nya ini. Ya bisa aja, tapi for now kita lihat lah apakah dia bisa bertahan di level ini. Saya rasa kalau bisa, ya ini menarik.
Yang menariknya tadi kan kita ngomongin yield ya. Nah, yield obligasi kita ini kan sekarang udah di bawah 6% teman-teman. Ini itu level terendah ya. Level terendah sejak ini kalau teman-teman lihat. Ini nih. Ini tuh level 5,9, level terendah sejak sekitar 2022 teman-teman. Akhir 2021, 2022 lah. Nih. Ya seperti sini sekitar level 2021. Jadi kalau yieldnya makin turun semua, ya orang kan akan mulai mikir, wah ini kayaknya obligasi kalau yieldnya udah di bawah 6% kurang menarik teman-teman. Lalu apa yang menarik? Ya bisa aja larinya ke banking gitu untuk kalau misalnya pada ngincar dividen. Terus kalau yield untuk 10 years-nya dari US ya teman-teman. Ya kemarin itu Jumat agak rebound, hari ini juga agak koreksi lagi. Ya, jadi yieldnya sebenarnya kalau kita lihat dari US ini kan menanti nanti meeting the Fed ya, meeting the Fed di akhir bulan, terus ditambah lagi selain meeting the Fed itu juga akan ada pertemuan dari US dan China teman-teman. Ya dimana kalau US China ini tentunya sebenarnya kan dibilang Donald Trump sepertinya sih kali ini yang soal trade kemarin ya yang ngancem mengenai additional tariff dan lain-lain itu harusnya nggak akan kejadian ya teman-teman, karena dia bilang ya untuk tarif ke China ini nggak akan selamanya tinggi lah ya. Jadi sebenarnya menjelang nanti pertemuannya si Trump dengan Xi Jinping, saya rasa sih pasti bisa ada some kind of deal, atau kalau nggak diperpanjang lagi ya. Itu nanti kan bertemunya akhir Oktober atau awal November teman-teman. Itu juga masih banyak uncertainty lah sebenarnya ya. Dia nanti masih mengenai tarif. Terus kalau kita lihat dolar indeksnya ya hari ini juga agak koreksi lagi. Terus menariknya kalau kita lihat kan komoditas emas itu kemarin sempat koreksi, tadi pagi juga sempat kempes, tapi hari ini sekarang udah bergerak menguat lagi nih teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat ya, komoditas emas kita itu udah naik lagi 1,5%. Nah ini jadi tuh bisa jadi besok ada rotasi lagi teman-teman ke saham komoditas emas. Jadi memang untuk komoditas emas ini market kita sekarang seperti ini kan banyak yang lagi masih galau lah ya. Masih galau apakah rotasi dari Konglo ini udah selesai, apakah dari gold ini udah selesai, apakah balik ke banks, yaitu kita belum tahu ya, karena bisa aja hari ini sebenarnya indeks kita itu cuman technical rebound, saham-saham Konglo itu cuman technical rebound hari ini. Ya bisa aja karena ini kayak misalnya cuan ini kan udah dekat MA-nya terus hari ini mantul ya. Terus misalnya kayak BRPT ini kan juga sebenarnya deh rata-rata itu lagi dekat MA 20-nya teman-teman. Brand hari ini agak turun. CDA juga hari ini flat. PTRO cuan, dari PTRO udah belum ya? Ya PTRO sih masih kuat lah, dia masih bergerak di atas MA ya teman-teman. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya saham-saham Konglo ini mesti kita lihat dalam beberapa hari ya, 1-2 hari ke depan. Kalau ternyata memang ini reboundnya mulai kuat, ya saya rasa masih ada last push untuk saham-saham Konglo. Ditambah lagi nanti kan November itu ada MSCI rebalancing. MSCI rebalancing mungkin
yang bisa masuk itu brand salah satunya. Terus yang pasti masuk kemungkinan besar lah, bukan ya nggak pasti 100%, tapi kemungkinan besar masuk itu juga BRMS. Ya BRMS, tapi besok ini kita lihat kalau komoditas emasnya kembali naik ya mungkin ini bisa agak rebound. Terus kita coba lihat banking. Banking rata-rata kan hari ini menguat nih. Sebenarnya apakah menarik? Cukup menarik. Nih, ini BCA ya. BCA ini kan dia belum pernah berhasil break dari MA20-nya sejak nih. Kalau kita lihat, ini dia sejak jebol dari MA20-nya, ini di bulan Mei, itu dia belum pernah berhasil break. Ini pernah berhasil break, habis itu false break, koreksi lagi. Hari ini BCA ini berhasil break ke atas MA20-nya, teman-teman. Tinggal kita nanti lihat, seperti yang saya mention tadi beberapa hari ke depan ya, apakah hari ini cuman sementara habis itu koreksi lagi, apakah ini false break atau ternyata bisa lanjut. Kalau ternyata bisa lanjut, ya pasti nanti akan ada rotasi lagi lah dari Konglo ke saham-saham banking. Terus habis BCA, Bank Mandiri. Rata-rata kurang lebih ini masih sama. Ya, Bank Mandiri ini kita adjust. Ini juga sama, ini kan selalu masih bergerak di bawah MA20-nya. Kalau Bank Mandiri ini dia beberapa kali coba bisa break lah dari MA20, tapi habis itu kepentok di MA100, koreksi lagi. Ini kepentok di MA20-50, koreksi lagi. Sama, ini mencoba break dari MA20-nya. Ya, balik lagi, ini mesti kita tunggu beberapa hari ke depan. Kalau ternyata ini memang bisa break, ya pasti rotasinya berlanjut lah. Mandiri, terus BBNI. BBNI juga mirip ya pergerakannya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini. Nih. Ini juga sama. Ini malah sebenarnya nih. Dia kan masih belum berhasil break. Terus hari inilah rata-rata banks hari ini tuh coba break atau kayak BCA itu udah berhasil break dari MA20, tapi ya kita masih tunggu dalam 1, 2 atau beberapa hari ke depan apakah breaknya ini confirm atau enggak. Sebenarnya di luar itu yang masih cukup menarik juga, ini juga masih cukup menarik teman-teman. Ini teknikalnya lumayan cakep nih Dewa. Dia lagi pullback ya. Ini kan sekarang lagi dekat MA-nya. Di harga-harga sekarang ini menarik ya untuk teman-teman melakukan entry. Ini juga masih cukup menarik. Ini sih kalau dibilang saham Konglo yang lain tadi banyak yang agak koreksi-koreksi. Ini sih masih di atas MA20-nya, ini masih uptrend. Kalau ada pullback ke dekat-dekat 2400-an, ini bisa lakukan entry sebenarnya, teman-teman. Untuk yang BC ini masih cukup menarik lah. MBMA ini juga cukup menarik ya. Nih. Nih. Untuk MBMA teman-teman. MBMA ini kan area buy-nya sebenarnya kita pasang di 540 590. Ini dia pas bergerak menguatnya signifikan nih. Ini kalau teman-teman lihat di sini di MA-nya ini kan flat. Habis itu dia pas break ini baru mulai bergerak ya. Tapi memang ini koreksi, sekarang lagi retest MA 50-nya, teman-teman. Kalau MA50-nya ini dia bisa bertahan, ya ini saya rasa ada kemungkinan sideways dulu di area sini 540 590.